warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi bersama aku Iga Azila di BBM Podcast Bincang-Bincang Muhil. Nah, kali ini aku udah pakai baju merah putih nih, tandanya apa ya? Jadi bulan itu udah masuk bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus. Nah, di sini aku juga udah sama salah satu bintang tamu kita yang amazing, dan kita bakal bincang-bincang tentang kemerdekaan. Dan jadi di sini boleh dong Pak, kita kenalan dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih waktu yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan santai ini. Oke, nama saya Bapak Irwan. Saya sedikit banyak dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, di sini saya nanti insya Allah akan berbincang-bincang tentang masalah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bagaimana anak muda itu mengisi kemerdekaan Indonesia dengan yang positif. Nah Pak, bulan ini kan bulan kemerdekaan negara kita toh Pak. Oke. Nah, sebelum proklamasi kan pasti ada detik-detik proklamasi dong Pak. Nah, itu Iya. gimana sih Pak kira-kira latar belakang proklamasi itu? Oke. Kalau kita membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan, itu sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan dengan itu. Nah, sebelum kita membicarakan tentang masalah itu ya, sebenarnya negara Republik Indonesia itu sebelum memproklamasikan kemerdekaan itu, negara Republik Indonesia itu dijajah oleh yang namanya negara Belanda. Nah, di sini saya cerita sedikit ya, Mbak ya. Oke. Di sini sebelum dijajah Jepang, Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, kurun waktu itu setelah waktu berlalu, negara Jepang itu masuk di Indonesia itu sekitar tahun 1942 sampai dengan 45. Nah, di sini itu sebenarnya mungkin banyak sekali kalangan muda Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaan itu pada waktu penjajahan dari Belanda. Tapi tidak. Nah, di sini tadi mengatakan latar belakang bisa proklamirkan kemerdekaan. Nah, saya akan cerita sedikit. Sebenarnya negara Jepang itu menjajah Indonesia sekitar tahun 1942 sampai 1945. Nah, di sini awal mula Jepang menjajah Indonesia itu Jepang kalah di Perang Pasifik yang waktu itu dengan Sekutu. Nah, di sini pada waktu perang itu Jepang kalah dengan Sekutu dan didukung oleh dua kota besar di negara Jepang yang dibom atom oleh Sekutu. Yang pertama itu Hiroshima dan selanjutnya 3 hari kemudian Nagasaki. Nah, di sini di Indonesia, di negara Indonesia ya, itu terjadi kekosongan pemerintahan. Nah, di sini sebenarnya pada waktu dulu itu Indonesia sudah pernah diberikan janji dan janji ingin dimerdekakan. Tapi alhamdulillah satu-satunya negara di dunia itu yang merdeka adalah Indonesia dari merebut tangan sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, setelah terjadi kekosongan itu pada tahun 1945 bulan Agustus itu terjadi kekosongan dan di situ didorong Jepang tadi kalah perang di Pasifik. Seterusnya Indonesia itu berkumpul antara golongan-golongan muda, golongan tua yang di situ ingin mencetuskan. Jadi ingin mencetuskan supaya kita itu negara-negara Indonesia itu kalau bisa mandiri memproklamirkan kemerdekaannya sendiri. Nah, di sini itu di peristiwa-peristiwa itu banyak sekali latar belakang yang mempengaruhinya. Ya, mempengaruhinya. Nah, itu sedikit banyak detik-detik tentang proklamasi kemerdekaan yang latar belakangnya seperti itu, yang intinya salah satu latar belakang itu didominasi oleh Jepang kalah di perang Pasifik, dan yang jelas Indonesia itu kepingin menjadi negara yang berdiri sendiri. Oh gitu ya Pak. Jadi terus kan pasti banyak nih Pak yang berjuang gitu kan buat proklamasi kita. Nah, waktu selain Pak Soekarno itu kira-kira yang
yang menjadi tokoh-tokoh buat bantu proklamasi itu siapa aja sih? Oke. Nah, di sini di negara Indonesia saya ceritakan ya sedikit mengenai sejarah. Negara Indonesia itu setelah Jepang tadi kalah di Perang Pasifik, itu terjadi pergolakan-pergolakan di negara Indonesia. Antara lain ada Bung Hatta, Pak Karno, dan para pemuda semuanya, Sultan Syarif segala macam. Nah, di sini terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, untuk memproklamirkan kemerdekaan, golongan-golongan muda di sini saya anggap golongan muda ya, golongan muda yang didukung oleh golongan-golongan kaum-kaum tua itu terjadi sedikit sedikit perbedaan pendapat dalam untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, anggapan-anggapan di kaum muda ini dalam kalau bahasa saya ya, mumpung kita itu ada kekosongan pemerintahan, mengapa kok kita tidak bisa memproklamirkan kemerdekaan sendiri? Kita langsung aja. Nah, tapi di sini kaum golongan tua seperti Pak Karno, Pak Hatta Barat mempunyai pendapat kalau nanti memproklamirkan kemerdekaan itu menunggu rapat di PKI. Nah, di sini terjadi pergolakan macam-macam dan akhirnya salah satunya itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini peristiwa Rengas Dengklok itu sangat sangat penting untuk mensupport ini terjadinya proklamasi ini. Nah, saya cerita sedikit di dalam peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi ya bisa dikatakan penculikan atau pengasingan, diasingkan. Jadi Presiden Soekarno pada waktu Bapak Soekarno itu dibawa oleh kaum muda, anak-anak muda, diasingkan di Rengas Dengklok supaya apa tujuannya? Ya, tujuannya supaya jangan bisa dipengaruhi oleh Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan dan kaum muda dari zaman sakulo supaya ayo cepat kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, di situ di Rengas Dengklok terjadi perdebatan sengit dan akhirnya kesimpulan untuk memproklamirkan kemerdekaan itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 45. Oh, jadi Pak Soekarno tuh harus diasingkan dulu ya, Pak. Biar Biar kita di Indonesia bisa lanjutin. Pas ada di situ ada ini, maksudnya itu sebelum memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 itu sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah pernah dikasih janji dengan Jepang, besok akan saya kasih kemerdekaan. Nah, di sini sebelum hari hanya itu Jepang kalah di perang Pasifik dengan Sekutu. Nah, tetapi setelah proklamasi itu masih banyak sekali perjuangan, diantaranya juga seperti Belanda, Inggris yang bergabung dengan Sekutu itu merasa saya menang perang, otomatis negara Indonesia akan saya kuasai lagi. Nah, di sini ini gerak cepat para pemuda ini supaya ayo mumpung kita itu kekosongan, ada kesempatan itu tidak akan datang kembali. Ayo kita memproklamirkan kemerdekaan. Nah, Pak, kan habis itu kan pasti Pak Soekarno kan dibalik ke Indonesia lagi kan? Yeah. Dia balik ke Indonesia. Yeah. Nah, kira-kira tuh waktu Pak Soekarno balik ke Indonesia lagi tuh rintangan apa aja sih Pak yang ada Pak Soekarno balik ke Indonesia? Nah, rintangan itu banyak sekali ya. Itu salah satunya kalau dari dari membacakan proklamir saja sudah banyak. Salah satunya tadi peristiwa pada waktu mau memproklamirkan itu bisa dilihat dari tanggalnya tanggal 17 ditempatkannya satu itu. Terus nanti untuk pendandatanganan di naskah proklamasi itu siapa yang akan menandangi, itu di situ banyak sekali terjadi perdebatan. Nah, salah satunya yang di situ di naskah proklamasi kemerdekaan itu kan atas nama. Nah, atas nama ini yang menjadi perdebatan dan akhirnya diputuskan itu tadi atas nama bangsa Indonesia Presiden Soekarno dan Hatta. Selain itu ada lagi juga bagaimana nanti setelah proklamirkan untuk menyebarkan berita-berita ini, terus yang menjahit bendera. Nah, di sini saya ambil saja ya yang dalam penyebaran berita-berita proklamirkan kemerdekaan. Nah, di sini pada waktu itu kan bisa dikatakan ini bahasanya bisa dikatakan
kalau Indonesia itu masih di bawah kekuasaan sekutu. Nah, di sini sekutu Jepang masih jadi untuk memproklamirkan, untuk menyebarluaskan berita-berita kemerdekaan itu masih sulit sekali. Itu salah satu tantangannya. Di samping kalau kita melihat ke belakang lagi masih banyak sekali tantangannya. Salah satu untuk membangun generasi mudanya itu setelah bebas merdeka, otomatis negara Indonesia itu kan tetap kita harus berdikari atau berdiri sendiri untuk membangun negara. Oh, seperti itu ya Pak. Terus kalau misalkan kan begitu Pak Soekarno balik nih Pak ke Indonesia, itu kan mau siap-siap buat memproklamasikan. Nah, itu proklamasinya itu di mana sih Pak? Itu dipemanjakan di Jakarta. Setelah proklamasi itu kan dari Rengas Dengklok tadi yang saya katakan tadi, setelah itu terjadi kesepakatan memproklamirkan, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 tepatnya itu diproklamirkan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia di Jakarta. Oh, seperti itu. Nah, Pak Irwan, Dirgahayu yang ke-78 ini ada tema terus melaju untuk Indonesia maju kan Pak. Nah, kira-kira dari Pak Irwan, harapan untuk anak generasi muda zaman sekarang apa? Terima kasih. Ini yang penting yang akan saya singgung ya. Nah, di sini anak-anak muda kita ya. Kalau dahulu itu dahulu kita itu berjuang mengangkat senjata. Kita sebagai anak-anak muda berjuangnya itu sudah lain. Sebenarnya saat ini kita generasi muda, salah satu generasi muda itu harus berjuang untuk masa depan. Ya, masa depan, bagaimana berjuangnya? Kita melihat kalau dari dulu kita dijajah pakai senjata. Sekarang berjuangnya, kalau kita melihat sekarang itu anak muda-mudi kita, anak pas itu ya juga dijajah, tapi dijajahnya berbeda. Dijajah tentang sekarang kalau kami lihat tentang kehidupan masyarakat kita, perekonomian kita. Sekarang banyak sekali tuh anak muda ke barat-baratan ya, itu salah satunya. Oke, kedua kita harus mempunyai cita-cita, pantang menyerah. Nah, di sini kalau pejuang-pejuang kita terdahulu mempunyai cita-cita, kalau otomatis sudah memproklamirkan kemerdekaan kita, otomatis kita harus siap, harus hidup mandiri. Ya toh, harus hidup mandiri. Nah, di sini kita sebagai anak muda itu harus punya cita-cita, hidup sendiri, mandiri. Kita harus bisa membangun negara kita. Apa? Kalau kita maju, ayo kita kerjasama, kita maju. Anak muda harus gigih, giat. Dan satu lagi, banyak lagi, kita itu sebenarnya anak-anak muda itu berpotensi. Tetapi mengapa kok potensi-potensi itu dari hasil karya anak muda kita itu sebagai anak bangsa kok belum bisa, dalam arti belum mantap untuk menikmati dari hasil karya kita sendiri. Nah, contohnya produk-produk kita itu banyak sekali yang yang bisa dibuat oleh anak bangsa, tapi kita masih yaitu tadi menghilangkan ego ke barat-baratan. Nah, itu salah satu nanti pesan saya untuk generasi muda. Kita bisa membangun negara kerjasama dengan kita, dan cita-cita kita junjung tinggi, kita capai segera Indonesia makmur. Nah, jadi gitu guys. Jadi kita tuh sebagai generasi muda harus pantang menyerah, terus harus punya cita-cita yang tinggi juga ya Pak ya. Oke. Nah, cukup sekian bincang-bincang aku sama Pak Irwan, aku Iga Azila, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Lahir Bangsa Indonesia yang ke-78, terus maju untuk Indonesia Merdeka!